على حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا مشايخنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى الشيخ نور الدين بن محمد بن حسن بن عيتر الحسيني رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نعبد ونستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Oke. Insyaallah kita mulai ngaji kitabnya Syekh Nuruddin Aiter mengenai ulumul Quran. Sebagai bentuk menghormati bulan Ramadan, kira-kira begitu. Karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan di bulan ini. Sehingga para ulama ketika mendefinisikan bulan Ramadan, apa itu bulan Ramadan? Definisinya Ramadan adalah syahrun unzila fihil Quran, bulan di mana diturunkan Al-Quran. Mendefinisikan sesuatu menggunakan apa yang masyhur dari sesuatu itu. Tentu saja ini definisi birrasm, ta'rif birrasm. Oke, cuman sebelumnya kita coba mengenal dulu sedikit siapa itu Syekh Nuruddin Aiter yang menulis kitab Ulumul Quran yang akan kita bahas bersama. Pertama-tama nama beliau adalah Syekh Nuruddin bin Muhammad bin Hasan Aiter Al-Husaini. Aiter ini merupakan sebutan atau singkatan dari Aitratun Nabi SAW. Beliau merupakan cucu baginda Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Husain radhiyallahu an. Beliau lahir di Aleppo. Aleppo ini nama salah satu kota di Suriah sana pada tanggal 28 April tahun 1937 Masehi. Kemudian wafat tanggal 23 September 2020. Baru saja wafatnya 4 tahun yang lalu, 2020 September. Atau bertepatan dengan 6 Safar tahun 1442 Hijriah. Kira-kira umur beliau 83 tahun. Lumayan sepuh. Nah, beliau ini lahir dari keluarga yang alim, dari keluarga ulama juga. Pamannya ulama terkenal. Pamannya itu namanya Syekh Abdullah Sirajuddin, muhadits terkenal, muhadits besar. Itu di antara ulama akhir yang mendapat julukan Al-Hafidh. Jarang ada ulama itu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Jarang ada ulama itu dijuluki Al-Hafidh di akhir zaman. Nah, ini Syekh Abdullah Sirajuddin yang merupakan pamannya Syekh Nuruddin Aiter ini ahli hadis dan dijuluki sebagai Al-Hafidh. Untuk mendapat gelar Al-Hafidh itu minimalnya ya jelas mengerti ilmu-ilmu hadis ya, ilmu riwayah wa dirayah, dan juga menghafal kurang lebih 100.000 hadis sanadan wa matnan. Nah, itu baru dapat gelar apa? Al-Hafidh. Itu luar biasa. Nah, beliau belajar pertama ya di lingkungan tempat beliau lahir di Aleppo sana, di Damaskus juga. Kemudian beliau kuliahnya di Al-Azhar, S1 sampai S3 di Al-Azhar. Di Usuluddin ya, bukan syariah, bukan dirasat. Usuluddin, Syu'bah Tafsir wa Ulumil Hadits. Nah, ketika S3 beliau nulis risalah risalah doktorah yang sangat fenomenal sekali, dipuji oleh banyak ulama. Terus kitab risalah doktorahnya itu dijadikan sebagai percontohan doktorah, cara nulis risalah doktorah yang baik itu ya seperti ini. Dijadikan apa istilahnya ya standar lah, kira-kira begitu. Standar yang keren itu kayak gini, yang bagus tuh kayak gini. Nama risalahnya adalah Thariqatu Tirmidzi fi Jami'ihi wal Muwazanah bainahu wa bainas sahihain. Thariqatu Tirmidzi, metode Imam Tirmidzi dalam menulis kitab jami'nya, Jami'ut Tirmidzi. Kemudian Muwazanah bainahu wa bainas sahihain, perbandingan komparatif antara jami'nya Imam Tirmidzi dengan sahihain Bukhari Muslim. Jadi risalah ini dipuji, dijadikan sebagai percontohan, luar biasa. Dan sampai sekarang masih dipakai, bahkan banyak dijadikan bacaan-bacaan.
dalam memahami Imam Tirmidzi, kira-kira begitu. Dan beliau ini sangat mencintai Al-Azhar, kira-kira begitu. Beliau pernah bilang begini, ketika saya bertemu Allah nanti, saya wafat bertemu Allah, yang saya siapkan satu saja. Saya rasa satu ini cukup untuk saya buktikan kepada Allah bahwa saya seorang muslim hakiki. Apa kata beliau? Saya sangat mencintai Al-Azhar. Ini yang nanti saya bawa ketemu sama Allah, kata beliau. Al-Azhar itu nggak main-main. Kitanya aja yang main-main, Al-Azharnya itu nggak main-main. Ya sama syu'unnya lah yang agak main-main. Contohnya, kalau Al-Azharnya itu nggak main-main. Al-Azhar itu luar biasa. Sampai orang orientalis zaman dulu itu mereka bilang begini, 3 hal yang kalau kita pengen menghancurkan Islam, hancurkan 3 hal ini. Pertama, Quran. Jauhkan umat muslim dari Quran, karena Quran itu huwiyatul Islam. Kira-kira identitas orang muslim. Pertama, jauhkan Quran dari umat Islam, tapi ini susah. Ini susah untuk menjauhkannya. Yang kedua, hancurkan Ka'bah. Tapi ini juga susah. Yang ketiga ini agak gampang, tapi rada angel, tapi rada dibanding menghilangkan Quran sama menghancurkan Ka'bah ini relatif lebih mudah. Apa itu? Hancurkan Al-Azhar, rusak Al-Azhar. Orang orientalis zaman dulu itu sudah punya perhatian penuh pada Al-Azhar ini. Al-Azhar ini menjadi menara Islam yang disegani umat Islam seluruh dunia. Di zamannya siapa namanya? Presiden Sopo atau jenenge lali aku. Ya, maksudnya Soekarno itu di waktu itu presiden Gamal Abdul Nasir. Di zaman Presiden Gamal Abdul Nasir. Gamal Abdul Nasir itu pengen bubarkan Al-Azhar, kira-kira gitu. Ini kayaknya kok tertinggal ini universitas. Iya, Presiden Mesir waktu itu, Gamal Abdul Nasir. Ini kok kayaknya tertinggal Universitas Al-Azhar dibanding universitas lainnya ini. Udah kita bubarkan aja, kita ganti universitas yang baru, yang lebih modern. Terus kitab yang dikaji semua dirubah semua, pokoknya ganti total. Namanya pun nggak usah Al-Azhar apa gitu misalnya. Nah, ketika mau direncanakan, si Gamal Abdul Nasir ini diantara sahabatnya Bung Karno itu, Presiden Indonesia pertama, Soekarno. Waktu dia kunjungan ke Indonesia, atau kalau nggak salah Bung Karno yang kunjungan ke Mesir, saya lupa. Itu Gamal Abdul Nasir curhat, ini saya pengen bubarkan Al-Azhar, gimana menurutmu? Loh, gak bahaya tak? Kamu tahu nggak, orang Indonesia itu nggak kenal Mesir, nggak kenal Kairo, yang mereka kenal Al-Azhar. Kalau kamu hancurkan Al-Azhar, nanti nggak ada orang yang kenal Mesir, nggak ada satupun orang yang mau kenal. Apa yang terkenal dari Mesir selain Al-Azhar coba? Sungai Nil, mana ada Sungai Nil lebih terkenal daripada Al-Azhar? Apa yang kamu banggakan untuk orang-orang Muslim di dunia apa coba? Nggak ada. Cuman Al-Azhar itu satu-satunya tempat di Mesir yang sampai sekarang masih bisa kamu banggakan ke seluruh umat Muslim dunia. Jadi ya begitulah. Oke. Nah, kemudian setelah beliau lulus dari Al-Azhar, beliau balik lagi ke Suriah, ngajar di sana, dan sempat ngajar juga di Universitas Islam Madinah selama 2 tahun. Kemudian beliau balik ke Suriah, ngajar di 2 universitas sekaligus, Universitas Damaskus sama Aleppo. Universitas Damaskus itu termasuk universitas yang universitas tua yang termasuk bersejarah juga. Pengajarnya luar biasa, di antara yang pernah ngajar di sana ya Syekh Syahid Ramadan Buti, Syekh Nuruddin Aiter, kemudian kalau nggak salah Syekh Abdul Fattah Abu Qudah, cuman saya lupa. Oke. Nah, kemudian di antara guru-guru beliau yang masyhur, misalnya Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, yang kitabnya banyak kita pelajari ya, Tuhfah Saniyah, terus Adabul Bahthi wal Munadharah, terus apalagi banyak kitab beliau. Beliau terkenal ahli lughah lah, kira-kira begitu, ahli ulum aqliyah sama ulum lughawiyah, Syekh Muhammad Muhyiddin. Dan juga yang saya sudah sebutkan di awal, pamannya sendiri yaitu Syekh Abdullah Sirajuddin, ulama terkenal, pakar hadis, digelari Al-Hafidh. Beliau seorang Asy'ari, mazhab akidahnya Asy'ari, kemudian fikihnya bermadzhab Hanafi, dan seorang sufi. Di antara karya-karya lain beliau yang masyhur selain risalah doktornya itu, dan ini pernah saya pelajari juga waktu di Temboro, takhusus hadis, Al-Mujazah fi ilalil hadis. Al-Mujazah fi ilalil hadis, membahas mengenai ilat-ilat hadis, tipis kitabnya. Kemudian yang pernah saya pelajari juga adalah Manhajun Naqd, itu mustalah hadis dengan gaya tulisan baru, muasir, luar biasa. Kemudian ya ini kitab Ulumul Quran yang akan kita pelajari.
kemudian ada juga usul jarh wa ta'dil, macam-macam lah banyak. Dan beliau juga selain nulis kitab, beliau juga muhakkik, ahli tahqiq. Mentahqiq banyak sekali kitab dan tahqiqnya selalu luar biasa, hasilnya selalu bagus. Di antara kitab tahqiqan beliau yang luar biasa adalah Ibnu Shalah. Nah, di mana-mana kalau zaman sekarang kalau orang nyari kitab Ibnu Shalah, Muqaddimah Ibnu Shalah, mesti yang dicari tahqiqannya Syekh Nuruddin Aiter satu. Kalau nggak gitu biasanya nanti pilihan kedua tahqiqannya Bintu Syati, Aisyah bintu Syati. Di antara tahqiqan beliau yang terkenal juga beliau nahqiq kitab Nuzhatun Nadhar. Itu juga tahqiqannya luar biasa. Ya, intinya tahqiqan-tahqiqan beliau luar biasa, bagus, dijadikan sebagai hasil tahqiqan beliau, dijadikan sebagai inilah kira-kira kitab-kitab yang dicari-cari. Kurang lebih karya-karya beliau, baik yang tulisan atau tahqiqan, kalau di total bisa sampai 50-an. Jadi produktif sekali beliau ini. Oke, itu kira-kira biografi singkat Syekh Nuruddin Aiter. Sekarang kita langsung aja masuk ke kitab beliau, Ulumul Quran, yang akan kita pelajari. Kita mulai dari muqaddimah, baru nanti kita loncat ke bab paling akhir dulu. Kita baca bab paling akhir yang berkenaan dengan Fadhailul Quran, keutamaan-keutamaan Al-Quran. Baru nanti setelah selesai, baru kita mulai dari awal, mulai dari ta'rif Ulumul Quran dan seterusnya dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shallallahu alaihi sayyidina Muhammadin hadil basyariyah munqidh banil insan ala madas sinina wal azman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa innal Qur'anal Karim huwa hidayatullahil 'uzma. Quran merupakan hidayah Allah yang paling besar. Wa bayyinatuhu al-khalidah, dan merupakan bukti keesaan Allah, keagungan Allah al-khalidah yang kekal. Wa huwa syari'atullah wa dinuhu alladzi irtadahu li ibadihi. Quran merupakan syariat Allah, agama Allah yang Allah ridhoi li ibadi, untuk hamba-hambanya. Man ibtagha al-huda min ghairihi fi ghairihi fala yuqbal min. Siapapun yang mencari petunjuk selain dari Quran maka tidak akan diterima. Wa man i'tasama bihi fala yadhilla an sirati rabbih. Dan siapapun yang berpegang pada Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dari jalan Tuhannya. Wa huwa ar-ruhul ladzi yatiru bihil islamu ilal qulub. Al-Quran merupakan ruh yang dengannya Islam masuk ke hati-hatinya orang beriman. Wal maddu sari fi taghdiyatil arwahi wan nufus. Al-Quran merupakan aliran gelombang yang mengalir, memberi makan pada ruh-ruhnya manusia dan jiwa-jiwa manusia. Wan nizam al-kamil, dan susunan yang sempurna, al-kafil li sa'adatil insan, yang bisa menuntun manusia menuju keselamatan. Fi hadid dunya, untuk di dunia ini, thumma fil akhirah fi a'alil jinan, dan juga nanti sampai di akhirat di surga yang paling tinggi. Fala ajab, maka tidak heran, an taktsurat dirasat haulahu hatta la tuhsa. Maka enggak heran karena Quran luar biasa. Kajian-kajian mengenai Quran banyak sekali, nggak terhitung. Wa antafidha al-qara'ih wal aqlam bil mu'allafat min dirasatihi hatta la tustaqsa. Sampai-sampai gulungan-gulungan kertas, pena-pena membanjiri kitab-kitab yang mengkaji tentang ulumul Quran hatta la tustaqsa, sampai nggak bisa kita hitung. Wa inna min ahammi dirasatin tata'akkadu ala darisil Quran khassatan. Dan ulumul Quran merupakan ilmu yang sangat penting untuk dikaji, bahkan muakkad, ditekankan untuk dikaji. Untuk siapa? Ala darisil Quran khassah. Khususnya pertama untuk orang yang memang spesialis mengkaji Quran. Wal mutsaqqif al muslim ammatan. Bukan hanya orang yang mengkaji Quran sebetulnya, tapi ya seluruh umat Islam yang pengen tahu mengenai Quran ya harusnya mengkaji ilmu ini. Hiya hadhihi dirasah allati nuqaddimu fi hadzal bahth. Apa yang penting untuk dikaji? Ya kajian yang kita sodorkan di kitab ini, yang kita tulis, yang saya tulis di kitab ini. Tubayyinu masdar hadzal Qur'an ilahi. Kitab ini akan menjelaskan sumber Quran ilahi, wa nuzuluhu lidayatihi, dan bagaimana turunnya Quran li hidayatina, untuk memberi hidayah kepada kita. Usuli tafsirih, membahas usul-usul tafsirnya. Wa ma yalzam min ulumin wa dirasatin daruriyah li husni fahmihi. Dan apa-apa kalau kamu ingin memahami Quran, apa-apa yang harus kamu pelajari, apa-apa yang harus kamu kaji,
agar kamu bisa benar dalam memahami Quran. Wa tubrizu i'jazuhu fi fununi bayanih, menampakkan i'jaz Al-Quran fi fununi bayanih, di berbagai macam keterangan-keterangan ayat Quran. Wa ajaib ma'anihi wa madhaminih, dan juga membahas mengenai hal-hal menakjubkan berkenaan dengan makna-makna yang terkandung dalam Quran. Thallaja qalbal qari' bi halawatil yaqini bi kitabillah, untuk mendinginkan hatinya para pembaca bi halawatil yaqini bi kitabillah, dengan manisnya yakin pada kitab Allah. Wa haqiyatil imani bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan keharusan iman kepada Rasul Allah baginda Muhammad SAW, muayyidan bil adillah as-sati'ah, dikuatkan dengan argumen-argumen as-sati'ah, yang argumen itu bisa membuat orang tunduk, wal hujaj al-yaqiniyah al-qati'ah, dan hujjah-hujjah, argumen-argumen yang sifatnya yaqiniyah al-qati'ah, pasti. Wa dhamintuhu idahan lima iltabasa ala ba'dil katibin, di sini aku juga memasukkan keterangan-keterangan yang iltabas ala ba'dil katib, yang sebagian penulis-penulis ulumul Quran itu iltibas, rancu di dalam menjelaskannya. Wa tashihan lima khabata fihi ba'dul mu'anidin, kemudian juga tashihan, menyembuhkan lima, terhadap luka, khabata fihi ba'dul mu'anidin, luka bekas pukulan orang-orang yang menentang, maksudnya rudud, orang-orang orientalis, orang-orang yang melempar syubhat-syubhat terhadap Quran itu digambarkan seperti orang yang memukul Islam atau memukul Al-Quran, sehingga beliau katakan nanti di sini akan saya bantah semua, saya sembuhkan luka-luka itu, kira-kira begitu. Min ajani bil mustasyrikin, baik pukulan itu datang dari orang-orang luar, yakni kaum mustasyrik, orang-orang orientalis, au atba' lahum, atau pengikut-pengikut mereka, min jildatina muqallidin, yang mereka masih sekelompok dengan kita, masih satu kulit dengan kita, maksudnya ya sama-sama orang Islam tapi mereka muqallid, taklid buta sama orang-orang orientalis, kira-kira pembebek orientalis. Ra'aitu fi tartibihi ma yattasilu bit tafsir, kemudian dalam urutannya pertama-tama beliau menjelaskan mengenai apa-apa yang berkaitan dengan tafsir, tsumma al-i'jaz, kemudian membahas mengenai i'jaz, tsumma fi uslubihi wuduh al-ibarat, kemudian uslub-uslub Quran, wa fi uslubi wuduh al-ibarat, kemudian dalam menulis uslub ilmu ini atau kitab ini, beliau menulisnya dengan wuduh al-ibarat, ibarat-ibarat yang jelas, gamblang, enggak samar. Wal iktisar 'alal muhimmat, dan beliau juga meringkas, hanya membahas hal-hal penting-pentingnya saja. Jadi nanti sebenarnya kitab ini isinya itu ya mirip-mirip, bukan mirip-mirip ya, sama, ada di dalam kitab Al-Madkhal yang kita pelajari punya Syekh Abu Daqiqah itu ya. Abu Syubhat, Abu Daqiqah, Al-Madkhal, Abu Syahbah. Nah, cuman karena di situ di Al-Madkhal itu tebal, khilafnya banyak, beliau menyebutkan banyak khilaf, rududnya juga banyak. Nah, kepanjangan. Nah, kalau di sini beliau hampir sedikit menyebutkan khilaf, dan juga kalaupun ada yang mau dibantah, bantahan-bantahan inti-intinya saja, sehingga nggak terlalu panjang. Mimma ihtajuhu darisus syar'i, di mana hal-hal penting itu adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh darisus syar'i, para pengkaji syariat al-hanifi, yakni syariat Islam, wa raghibut tsaqafati fi dhau'il Qur'anil Karim, dan orang-orang yang memang ingin mengenal khazanah keislaman fi dhau'il Qur'anil Karim, di bawah naungan Al-Qur'anil Karim. Wa nawaddu, dan aku berharap an nunabbiya akhiran, untuk mengingatkan ila anna kulla muslimin yahtaju ila hadhihi dirasah, bahwa setiap umat muslim itu sangat-sangat perlu untuk mengkaji kajian semacam ini. Fa in ahsasta bi syai'in fi sadrik farji' ila hadhihi dirasah wa ta'ammalha. Kalau kamu merasakan sesuatu di hatimu misalnya mengenai syubhat-syubhat atau tentang Al-Qur'an, ada yang kamu rasa kok kayak ada yang aneh atau apa, farji' ila hadhihi dirasah. Coba kamu baca kajian ini, wa ta'ammalha. Kemudian kamu renungkan. Litajid rahatal qalbi, supaya nanti hatimu bisa kembali tenang bil imani, dengan iman kepada Al-Quran. Wad'u ilaiha man tuhibbuh wa man turidu qurbahu ila kitabillah, dan juga jangan baca sendiri, ajak orang-orang yang kamu cintai, ajak orang-orang yang kamu pengen orang itu dekat kepada Allah, ajak untuk sama-sama baca kitab ini, mengkaji kitab ini. Li'annaha tazidul yaqin, karena dengan membaca kitab ini kamu bisa menambah keyakinan bi kitabillah ta'ala, wa turassikhuhu, dan bisa menajamkan pemahamanmu tentang kitab Allah. Qala ta'ala
Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in ijtama'atil insu wal jin, kalau misalnya manusia dan jin semuanya kumpul ala ayyatu bimithli hadzal qur'an, terus mereka pengen menandingi Quran ini, la ya'tuna bimithli, enggak mungkin mereka bisa nandingi Quran ini. Walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, meskipun jin manusia itu tadi semuanya sama-sama gotong royong sepakat untuk buat kitab tandingan yang nandingi Quran. Oke, sekarang kita langsung aja ke ya halaman Fadlul Quran sih, bentar mana ya, 200 Allah 260. Nah ini dia 267 Al-Faslul Khamis wal 20 Fadail Quran wa adabu hamalatihi, fadilah Al-Quran dan adab-adab mengkaji, membawa, membaca, menghafal Al-Quran. Oke, kita mulai dari sini ya, supaya sebelum kita bicara membahas ulumul Quran, kita harus tahu dulu keutamaan Al-Quran yang akan kita kaji. Karena dengan mengetahui fadail, dengan mengetahui fadilah keutamaan apa yang akan kita kaji, nanti bisa membuat kita lebih semangat, membuat kita paham betapa pentingnya kita mengkaji kitab ini. Oke, fadailul Quran wa wujuhu 'azamatihi katsirah. Fadilah Quran dan sisi-sisi keagungan Quran itu banyak sekali. Ta'izzu 'alal istisqa wal ihatah, sangat sulit untuk kita sebut semuanya, kita tuliskan dengan mencakup semua keagungan-keagungannya. Waqad 'arada lahal Quran nafsuhu fi ayatin katsiratin jiddan, dan Quran sendiri sudah banyak menyinggung keagungannya di dalam ayat-ayat. Quran menyinggung tentang keagungan Quran itu sendiri. Banyak sekali ayat. Nusyiru ila usulin muhimmatin min maqasidiha. Nah, kita hanya akan menyebutkan beberapa poin penting yang merupakan maksud dari keagungan Quran fima yati. Pertama, innal Quran ayatullahil kubra. Quran merupakan tanda-tanda kebesaran Allah yang paling agung. Wal mu'jizah al-ilahiyyah al-khalidah. Dan merupakan mukjizat ketuhanan, keilahian al-khalidah yang kekal. Adalah ala haqiyyati nubuwwati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa memang Nabi Muhammad layak dijadikan sebagai baginda Nabi Muhammad SAW. Memang kenabiannya Nabi Muhammad itu layak dengan bukti Quran ini. Waqad tahaddallahu bil ins wal jin, Allah telah menantang manusia dan jin. Faqala azza wa jalla, faqala azza man qail, Allah Ta'ala yang mengatakan, yang berfirman, Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, yang sudah kita baca tadi. Bal tahaddahum bimithli suratin minhu. Ya Allah pertama-tama nantang untuk datangkan Quran yang sama. Jadi mulai dari alif bismillah sampai minal jinnati wan nas, satu Quran utuh. Ayo datangkan satu Quran utuh kalau mampu, kayak Quran. Karena nggak ada yang mampu, diturunkan itu tantangannya. Wis, nggak usah satu Quran, satu surat aja. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Datangkan satu surat aja, mim mithli. Wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ajak itu semua orang-orang yang menjadi saksi kalian, min dunillah, asal jangan Allah aja. In kuntum shadiqin. Mau kamu ngajak malaikat, monggo terserah. Kalau bisa. Kemudian yang kedua, annahu kitabu hidayatil alam kullih ila tariqil aqwam. Quran merupakan kitab hidayah alam semesta, petunjuk bagi alam semesta, kullihi semuanya, ila tariqil aqwam, menuju jalan yang lurus, wal mursyid li sa'atit dunya wal akhirah, petunjuk menuju kebahagiaan dunia akhirat. Qala ta'ala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala 'azza wa jalla, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini menunjukkan lillati hiya aqwam, kepada jalan yang aqwam, yang lurus. Innal qur'ana ilaju afatil afradil mujtami'at. Quran juga merupakan obat bagi luka-luka, atau ilaj ya, obat atau penyembuh bagi kekeliruan-kekeliruan afrad, individu-individu, wal mujtami'at, dan kelompok. Faqala ta'ala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami telah turunkan Al-Qur'an ma huwa shifa', yang mana di dalam Quran itu ada shifa. Ada apa?
ada obat. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya dengan ayat ini banyak sekali ulama yang mengatakan bahwa ayat-ayat Quran itu bisa jadi obat apapun segala penyakit. Al-Fatihah syifaun min kulli da. Al-Fatihah itu obat bagi segala penyakit. Dia orang kalau sakit cocok no Al-Fatihah. Al-Fatihah luar biasa. Al-Fatihah itu termasuk surat paling sakti. Nah, itu dia, sakti. Nah, surat paling sakti itu. Ada seorang sahabat yang suatu ketika sedang melakukan safar, kemudian sampai di satu daerah. Kebetulan pemimpin daerah itu lagi sakit. Udah datangkan banyak tabib, tidak sembuh-sembuh. Nah, ketika gerombolan sahabat ini datang, minta diobati. Kamu bisa nggak ngobati ketua suku saya ini, ketua pimpinan saya ini, pimpinan suku kami? Kalau nanti kamu bisa, kita kasih sesuatu. Akhirnya sahabat ini bingung, gimana ya, saya bukan dokter. Terus mereka ingat bahwa Quran itu tadi, pertama wa nazzalna al-Qur'ana ma huwa syifa, terus yang kedua Al-Fatihah syifa min kulli da. Dibacakan Fatihah langsung sembuh. Ketika sembuh, akhirnya sahabat ini diberi hadiah 100 ekor kambing. Dibawa pulang ke Madinah, belum dimakan, ragu, waduh ini halal nggak ya ini? Ini ujroh atau bayaran habis dari dukun, kira-kira begitu. Ini habis dari dukun ini kira-kira bayarannya ini halal nggak ini? Sowan ke Nabi, ngobrol sama Nabi, bicara sama Nabi, katanya, wow ini sebaik-baik sehalal-halalnya bayaran ya bayaran semacam ini, kata Nabi. Wes halal kamu makan, saya minta satu, kata Nabi. Lucu diguyu. Oh. Jangan diketawain. Kemudian waqala aidon qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifa. Quran itu bagi orang yang beriman, hudan menjadi petunjuk, wa shifa dan menjadi obat. 4. Al-Quran hujjatullah ya'alal ibad. Quran merupakan hujjah Allah kepada hamba-hambanya, li'idharil haq wa izhaqil batil, untuk menampakkan mana yang benar dan menghancurkan, menghabisi yang batil. Wa bihi yujahadul batilu wa yuqawam, dan dengan Quranlah kebatilan diperangi, wa yuqawam dan ditandingi. Wa dzalika li ghayatin ma ishtamala alaihi minal hujaj ad-damighah wal barahin al-qati'ah. Karena memang dalam Quran itu ada satu ghayah, satu tujuan yang di dalamnya terkandung ada hujjah-hujjah. Yang mana hujjah itu bisa digunakan untuk membantah syubhat-syubhat, membantah hal-hal yang batil dan seterusnya dan seterusnya. Dan Quran sendiri yang ngomong begitu. Qala ta'ala fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan kamu taat, manut sama orang kafir, wajahidhum, perangi orang kafir, bihi, dengan Quran, jihadan kabira. Yang kelima, Al-Quran hakim alal kutub as-sabiqah. Quran menjadi hakim, menjadi pemutus alal kutub as-sabiqah, atas kitab-kitab Allah yang Allah turunkan sebelum Al-Quran, Taurat, Injil dan seterusnya. Muhaiminun 'alaiha, dan yang memimpin 'alaiha, memimpin atau muhaimin itu ya yang menjadi barometer, kira-kira begitu, 'alaiha, atas kitab-kitab yang lalu. Artinya kalau terjadi kekeliruan di kitab-kitab yang lalu, maka rujuknya ya ke Quran. Kalau misalnya ternyata di kitab lalu ada yang nggak benar karena sudah ditahrif, sudah ditabdil oleh para pengikutnya, maka rujuknya ke Quran. Kalau di kitab-kitab yang lalu ada hukum-hukum yang sudah nggak relevan, yang sudah dihapus, dinasah sama Allah, maka rujuknya ke Quran. Qala ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fal Quran muhaiminun 'ala ma sabaqahu yuqirru min ahkamiha ma kana salihan lil baqa. Quran ini menjadi pemimpin atau menjadi pemutus atas kitab-kitab yang telah lalu, yuqirru min ahkami, bisa mengikrari hukum-hukum yang ada di kitab lalu, maka nasolihanil baqa, hukum-hukum yang memang masih layak untuk tetap ada. Artinya misalnya kamu menemukan di kitab-kitab yang dulu ada hukum yang kok sama dengan hukum yang di Quran, itu artinya hukum yang dulu itu dianggap masih relevan diamalkan zaman sekarang. Wayangsihu atau wayungsihu maka nakhason bitilkal ummah la yaslul lil baqa, dan juga menasah hukum-hukum yang memang hanya untuk umat-umat terdahulu, nggak layak lagi relevan di zaman ini. Wa yubayyinul haqq fi ma dakhala 'alal kutub as-sabiqah, menjelaskan mana yang hak
mana yang benar terhadap kitab-kitab yang telah disusupi oleh pengikut-pengikutnya, minat taghyir wa tabdil, baik itu berupa taghyir, perubahan, wa tabdil, penggantian. Wa ziyadah wa naqas, tambahan dan pengurangan. Fahuwa muhaiminun 'alaiha, Quran yang jadi penentu. Awal marji' fi madhaminiha, Quran yang dijadikan sebagai rujukan atas isi-isi kitab-kitab terdahulu. Wa fil haqq anna bahtha fadha'il Qur'an fil Qur'an yushghilu mu'allafan kabira. Yang jelas yang namanya membahas mengenai fadhailul Quran itu ya butuh satu kajian, satu kitab khusus yang mu'allaf, yang besar, yang tebal. Nabahna huna ala anawin muhimmah jiddan. Nah, kita di sini cuman pengen menjelaskan satu poin-poin yang penting-penting saja. Yahtaju syarhu kullin minha ila bahthin. Di mana setiap poinnya ini butuh syarah lagi, butuh penjelasan lagi. Tadhkiratan lit talib, menjadi tadhkirah, menjadi pengingat bagi pelajar. Wa itharatan li raghabatil mu'min ar-raghib, dan juga itharah li raghabatil mu'min, untuk menyemangati orang-orang yang memang suka dengan kajian-kajian semacam ini. Liyaqbala ala kitabi rabbi bikulliyatih, supaya semua orang mukmin menerima kitab Tuhannya bikulliyah, secara keseluruhan, totalitas. Wa yaj'alhu nibrasa hayatih, dan menjadikan kitab Tuhannya yakni Quran sebagai pelita kehidupannya. Nibros itu pelita. Darun Nibros. Ada maktabah ya, Darun Nibros. Tahu nggak? Tahu kan? Yang di depannya apa? Depannya Wabilus Soil itu loh, ya kan? Fadunaka kitaballahi ta'ala, pegang erat-erat kitab Allah ini. Aqbil alaih, kamu hendaknya selalu menghadap kepadanya. Muta'ammilan ayatihi, sambil merenungi ayat-ayatnya. Min hadhihi zawiyah, muta'ammiqan fi ma'anihi wa khasaisiha, kamu mendalami makna-maknanya, apa yang khusus bagi Quran kamu dalami. Tajid al-ajab al-ujab, kamu akan menemukan hal-hal yang menakjubkan, yang luar biasa. Alladzi tasjudu lahu ulul albab, di mana hal-hal itu membuat orang-orang pintar, orang-orang cerdas, cendekiawan, ilmuwan sujud kepadanya. Fadhailul Quran fil hadits syarif. Oke, pertama membahas mengenai fadilah-fadilah Quran yang ada di dalam hadis asy-syarif. Innal ahadits adalla ala fadlil Quran wa 'azamati katsirah jiddan. Hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan Quran banyak sekali. Jumi'at fiha mu'allafatun bihadzal ism fadhail Quran minha. Banyak sekali kitab-kitab karangan yang memang disusun, kitab-kitab hadis khusus disusun untuk menjelaskan fadhailul Quran. Ya, dengan nama fadhailul Quran. Di antaranya misalnya kitab Fadhailul Quran li Ibnu Burais, kemudian Fadhailul Quran li bin Abi Syaibah milik Imam An-Nasai, wa bi Ubaid Al-Qasim bin Salam, wa Ibnu Katsir, wa Suyuti, dan Imam Suyuti juga. Cuman Imam Suyuti nama kitabnya samahu Khama'iluz Zahar fi Fadhailis Suwar wa ghairuhum. Min al-ahadits ma yadullu ala fadhail Quran kulluhu 'ammatan wa minha ma yadullu ala fadli suwarin aw ayatin. Hadis-hadis Nabi yang bicara mengenai fadhail Quran itu ada yang sifatnya umum, universal, ada yang sifatnya hadis-hadis itu bicara mengenai keutamaan satu surat tertentu, satu ayat tertentu, dan seterusnya dan seterusnya. Wanadhkuru min ummahati maqasidil ahadits al-waridah fi fadlil Quran 'ammatan. Pertama-tama kita akan menyebutkan hadis-hadis yang penting yang berkaitan dengan fadhailul Quran secara umum. Pertama, annahu khairul hadits wal kalam qatibatan. Pertama, hadis yang menjelaskan bahwa Quran ini merupakan khairul hadits wal kalam. Kalam dan hadis. Kalam dan hadis itu mirip-mirip maknanya. Kalam itu ucapan, hadis itu ya pembicaraan. Kalam terbaik adalah Quran qatibatan, secara mutlak. Apa hadisnya? An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khairal hadisi kitabullah. Sebaik-baik hadis, sebaik-baik percakapan adalah kitabullah. Terus baik kata-kata adalah kitabullah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni hadis. Yang maksud khairul hadyi yang kedua ini apa? Hadis Nabi. Hadis dalam makna mustalah hadis ya. Kalau hadis yang pertama itu hadis bermakna lughawi. Akhrajahu Muslim wa huwa ma'khudun minal Qur'an al-Karim. Hadis ini sebetulnya diambil dari Quran Al-Karim juga, di mana Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah zat yang menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baik hadis.
Apa itu kitaban? Berupa satu kitab mutasyabiha. Mutasyabiha ini maksudnya adalah ada banyak ulama yang memaknai mutasyabiha yang bilang di antaranya mutasyabiha maknanya adalah Quran itu kitab yang antar satu ayat dengan ayat lainnya mirip-mirip. Mirip-mirip dari siapa? Bisa pertama dari sisi lafadznya, yakni mirip-mirip dari sisi ijaznya, satu. Yang kedua bisa juga mirip-mirip dari sisi sama-sama memberi petunjuk manusia ke jalan yang benar. Mathaniya taksya'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Di mana Quran ini membuat getar, membuat gemetar kulit-kulitnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Oke, satu. Dua, Al-Quran yashfa' li sahibi. Quran bisa memberi syafaat kepada sahibihi, ahli Al-Quran. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena Quran itu nanti di hari kiamat ya'ti akan datang kepada sahibihi, kepada orang yang ahli Quran, pembaca Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, mengkaji Quran, akan mendatangi mereka syafi'an sebagai pemberi syafaat. Dan Quran itu pemberi syafaat yang tidak mungkin ditolak syafaatnya. Akhrajahu Ahmad wa Muslim bin Hibban wa bin Durais. Ada satu kisah menarik bahwa dan Quran ini memberi syafaat bukan cuma hari kiamat, sejak orang itu mati nanti dikubur, itu sudah ngasih syafaat bagi ahli Quran. Ada orang wafat, orang ini ahli baca surat Tabarok, surat Al-Mulk sebelum tidur. Dan sabda Nabi beliau mengatakan bahwa barang siapa yang istiqomah membaca surat Al-Mulk sebelum tidur maka dia akan dijauhkan dari apa? Siksa kubur. Nah, ya kebetulan dia selain istiqomah baca Tabarok ya jelas punya maksiat-maksiat kira-kira begitu. Kemudian ketika datang malaikat maut, datang malaikat Munkar Nakir. Enggak, ini udah mati, udah dikubur. Datang malaikat Munkar Nakir mau disiksa. Ketika mau disiksa tiba-tiba datang surat Al-Mulk itu datang dalam bentuk manusia. Lu kamu ngapain kamu? Saya mau nyiksa orang ini. Nggak bisa. Kalau kamu nyiksa orang ini nanti kena saya. Karena saya ditugaskan untuk melindungi orang ini. Nggak bisa. Peraturannya saya memang harus sesuai SOP, saya harus nyiksa orang ini. Karena orang ini bermasalah, harus saya siksa, nggak bisa. Wis terserah, kalau kamu mau nyiksa orang ini kena saya. Kalau kena saya berarti kamu nggak sopan sama kalamullah gitu. Repot juga nih kan. Akhirnya sowan sama Allah, ya Allah gimana nih ya wis. Memang Quran ini kalau udah ngasih syafaat nggak bisa ditolak syafaatnya. Nggak usah kamu siksa orang itu. Allah aiman amila bihi qadahu ilal jannah. Yani siapapun yang mengamalkan isi-isi Quran qadahu ilal jannah, maka Quran akan menuntun dia menuju surga. Wa man lam ya'mal bihi, dan siapapun yang belum ya tadi ya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala innal Qur'ana syafi'un musyaffa'. Quran merupakan syafi' yang bisa memberi syafaat, musyaffa' yang syafaatnya diterima. Wa mahilun musaddaq, dan pembela musaddaq yang setiap pembelaannya pasti dibenarkan. Nah, kira-kira kalau jadi biasanya yang di pengacara, Pak. Kalau jadi pengacara itu udah sekelas lawyer hebat lah ya, kelas 1 kira-kira begitu. Hotman Paris. Hotman Paris pernah kalah enggak Hotman Paris? Tapi ojo dipadan Hotman Paris rek. Oh. Nggih. Mahilan musaddaq au khasman mujadilan biddahu. Bisa jadi pemberi syafaat. Kok gitu? Oh, alah belum. Faman ja'alahu baina yadayhi qadahu ilal jannah. Siapapun yang menjadikan Quran di depannya, yakni selalu membaca menaati hukum-hukum yang ada di dalamnya, mengamalkan isinya, maka Quran akan menuntun dia menuju surga. Faman ja'alahu khalfahu, tapi kalau dia meletakkan Quran di belakang dia, tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari, tidak pernah ditaati isi-isinya, saqahu ilan nar, maka Quran akan menjadi penjerumus dia ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Akhrajahu at-Tabarani wa Ibnu Durais wa shahhahahu Ibnu Hibban min hadits Jabir marfu'an. Ai
Maksudnya man 'amila bihi qadahu ilal jannah, siapapun yang mengamalkan isi Quran akan menuntun dia menuju surga, wa man lam ya'mal bihi saqahu ilan nar. Dan siapapun yang tidak mengamalkan Quran Quran itu akan menggiring dia, menjerumuskan dia menuju neraka. Wa shara fi haqqihi mahilan musaddaqan aw khasman mujadilan diddahu. Sehingga Quran itu bisa jadi dua hal. Pertama, bisa jadi pembela yang selalu dibenarkan pembelaannya, au khasman mujadilan diddahu, atau justru menjadi musuh dia nanti, mujadilan, yang akan membantah seluruh argumen-argumen dia. Kamu saya seorang muslim taat wis mbujuk taat apa ora tahu dibantah karo Quran. Li'annal Quran huwa miqyasul amal as-shalih, karena Quran adalah miqyasul amal as-shalih. Neraca amal soleh. Kalau amal kita soleh ya harusnya sesuai dengan apa yang ada dalam Quran. Wa ghairu soleh, dan yang enggak soleh. Wa miqyasul falahi wal khasar, dan menjadi neraca atau timbangan bagi siapa-siapa yang beruntung dan siapa-siapa yang rugi, yang celaka. An Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an hujjatun laka aw 'alaik. Quran itu bisa menjadi hujjah laka. Nah, kalau dalam nahwu itu misalnya ada di antara faedahnya lam itu untuk menunjukkan apa? Kenikmatan-kenikmatan, untuk menunjukkan anugerah-anugerah dan seterusnya. Laka. Quran itu bisa menjadi hujjah laka untukmu, yakni pembela kamu. Au alaika. Nah, kalau ala itu biasanya digunakan untuk apa? Yang susah-susah, yang yang enggak bagus dan seterusnya. Hujjah menjadi pembela laka untukmu, hujjatun alaika juga menjadi hujjah juga dalil, tapi dalil untuk menjerumuskan kamu ke dalam neraka. Akhrajahu Muslim. Yang ketiga, Al-Quran yarfa'u sahibahu ma'as safaratil bararah. Quran bisa mengangkat derajat sahibahu, ahli Quran, ma'as safaratil bararah, sehingga orang yang ahli Quran ini bisa sederajat dengan malaikat-malaikat yang mulia. As-safarah al-bararah itu malaikat yang mulia. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dengan Quran, mahir bacanya, mahir menghafalnya, mahir mengamalkan isi-isinya, mahir memahami makna-maknanya, maka dia ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan siapapun yang membaca Quran tapi dia kesulitan dalam baca Quran, terbata-bata, maka apa? Lahu ajron, dia mendapatkan 2 pahala. Muttafaqun alaih. Pertama pahala baca Quran, kedua pahala apa? Kesungguh-sungguhannya dalam baca Quran. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan bahwa orang yang membaca Quran itu maka dia mendapatkan, setiap hurufnya mendapatkan apa? 10. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. 10. Lah gimana? Ini kok tadi katanya 2, tapi yang di hadis lain yang dikatakan bahwa baca Quran itu nanti bisa dapat 10 satu hurufnya. Ya, gampang aja memahaminya. Tinggal dijam'u bainal haditsain kan. 10 itu dianggap 1, dihitung 1 pahala. Berarti kalau orang itu misalnya terbata-bata ini tadi tapi masih sungguh-sungguh, berarti dia dapat 20. Dapat 20 setiap hurufnya. Muttafaqun alaih. 4. Al-Quran. Lah terus, berarti mending terbata-bata dong. Jangan dilancarkan karena dapat 20. Enggak gitu juga, bro, cara memahaminya. Kalau orang ini biasanya nanti berkaitan sama yang satu secara kuantitas, yang satu kualitas. Ada perbedaan kuantitas sama kualitas. Ini. Mungkin orang yang terbata-bata itu memang secara kuantitas dia lebih banyak jumlah pahalanya. Tapi secara kualitas beda. Kualitas tentu saja derajat orang yang lancar baca Quran plus faham sambil mentadaburi maknanya itu secara kualitas lebih tinggi. Tapi secara kuantitas barangkali kurang. Kamu lebih milih mana coba? Menikmati sesuatu yang cuman banyak secara kuantitas atau ya biasa dikit tapi kualitasnya luar biasa. Contohnya misalnya, kamu milih mana? Makan tahu tempe, kamu makan tahu tempe, 10 tahu tempe, atau rusbil firoh tapi 1 atau 2, milih mana? Serius? Jangan laris, jangan. Ganti contohnya ganti. Lah iya. Wes anu lah yang makanan yang disepakati enak. Hadramaut, ayo. Hadramaut kan? Hadramaut 1.
Tapi kalau kamu makan tahu tempe tok loh ya. Ya karo sego, nggak ada sambel, nggak ada apa-apanya. Jangan dibayangkan ada sambel. Tahu tempe. Ini supaya buat ini aja menggambarkan aja. Atau nasi tok. Nasi tapi banyak. Ayo kamu milih mana? Nasi banyak atau rusbil piroh. Nasinya seukuran itu. Kok rusbil piroh apa jenis mau? Hadramaut. Nasinya ya seukuran itu, terus habis itu ayamnya besar. Ya tentu saja kita milih apa? Hadramaut. Jadi perbedaan kuantitas dan kualitas itu yaitu tadi bahwa barangkali bisa jadi memang secara kuantitas lebih banyak orang yang terbata-bata, tapi secara kualitas ya jauh beda. Allah yang keempat, Al-Quran yu'nisu sahibahu fil hasyri. Masya Allah, Quran itu bisa menghibur sahibahu ahlul Quran fil hasyri, nanti di padang mahsyar. An Buraidah al-Aslamiyyi radhiyallahu anhu qala kuntu 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul. Saya pernah duduk di sisi Nabi, saya mendengar baginda Nabi bersabda, "Innal Qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamah hina yanshaqqu anhu qabruh." Nanti Quran di hari kiamat akan mendatangi ahli Quran itu. Ahli Quran akan didatangi oleh Quran ketika yang syaqqu anhu qabruh, ketika kuburnya dia terbelah, yakni ketika orang dibangkitkan dari kubur ke padang mahsyar. Ketika kuburnya ada orang-orang mati dibangkitkan dari kubur padang mahsyar, nah ini nanti Quran akan mendatangi siapa-siapa yang ahli Quran. Fayaqulu lahu hal ta'rifuni? Kamu kenal saya enggak? Fayaqul ma'rifuk. Enggak kenal saya. Misyarif. Fayaqul ana sahibukal Quran. Ana sahibuk Al-Quran. Aku iki kancamu, saya temanmu Al-Quran saya ini. Azma'tuka fil hawajir. Akulah yang membuat kamu kehausan di siang hari. Ya ini karena saking seringnya baca Quran ya. Seringnya baca Quran sampai siang-siang ngelak. Wa ashartu lailak, dan aku yang membuat kamu begadang di malam hari. Wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratih. Setiap pedagang pasti ada di belakang dagangannya. Ini selalu membela dagangannya. Wa ana lakal yaum wara'akul litijaratin. Dan saya sekarang akan membelamu sebagai dagangan saya. Qala fayu'ta al-mulka biyamini. Maka orang ini akan diberi kerajaan di tangan kanannya, wal khulda bishimali, dan kekekalan di tangan kirinya, wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqari, dan di kepalanya akan dipakaikan mahkota kebesaran, mahkota kewibawaan. Wa yuksa walidahu hullatain, kemudian dua orang tuanya akan dipakaikan dua hiasan, pakaian-pakaian hiasan. La yaqumu lahuma ahlul dunya, la yuqawwamu lahuma ahlud dunya, di mana perhiasan itu enggak akan bisa dinilai oleh seluruh penduduk dunia. Saking mahalnya hiasan tersebut. Fayaqulani, kemudian orang tuanya tanya, bima kusina hadhihi, lo kenapa kok kita dipakaikan ini? Itu tetangga saya kok enggak dipakaikan, kenapa saya dipakaikan? Oh beda. Fayuqalu lahuma bi akhdhi waladikuma al-Qur'an. Anak-anakmu itu ahli Quran, lah anak tetanggamu bukan ahli Quran. Lah saya tuh diberi tugas ngasih perhiasan kepada orang tua yang anaknya ahli Quran. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'al auladana min ahli Quran. Thumma yuqalu lahu iqra was'ad fi darajatil jannah. Kemudian akan dikatakan kepada kedua orang tua itu, dikatakan kepada ahli Quran itu, iqra, bacalah. Was'ad fi darajatil jannah, naiklah terus kamu ke derajat-derajat surga, wa ghurafiyah, dan kamar-kamar surga. Dalam riwayat yang lain dikatakan iqra wartaqi warattil. Atau iqra warqa warattil, ada banyak riwayatnya. Fahuwa fi su'udin madama yaqul, dan dia akan terus naik derajatnya di surga itu selama dia masih membaca Quran. Ya, berarti hadzan kana au tartilan, baik bacaannya cepat atau tartil. Ya ini cepat tentu saja, ini ya cepat dengan tajwid ya. Kalau tartil itu pelan, di lagu-lagu. Tapi kalau hadzan itu lincah. Lincahnya apa namanya? Tentu saja masih dengan tajwid. Tapi jangan kamu bilang, wah berarti semakin cepat naik derajatnya ya. Wah repot. Berarti semakin cepat bacaannya semakin apa? Cepat naik derajatnya. Ya wallahu a'lam, kita nggak bisa bayangkan. Tapi di mana-mana yang jelas ini bacaan tartil itu jelas lebih apa? Lebih afdol daripada bacaan cepat. Allahu akbar. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Ibnu Duraish wal Hakim sahhahu fi ala syarti Muslim
Wa qala al-Haythami fi rijali Ahmad rijalus sahih. Walau syawahid bitulihi an Abi Umamah al-Bahili wa Abi Hurairah Mujahid mursalan. Hadis ini punya banyak sekali syawahid dengan panjang. Misalnya riwayatnya Abi Umamah al-Bahili, Abu Hurairah, Mujahid mursalan secara mursal. Wa an Syamr ibn Atiyah wa fi 'inda qawlihi hina yang syukku qabrahu. Menggunakan redaksi hina yang syakku qabruhu. Fayaqulu, kemudian nanti Quran dalam riwayatnya siapa namanya Syamr bin Atiyah ini dikatakan fayaqulu absyir bi karamatillah. Bergembiralah dengan karamah Allah, absyir bi ridwanillah, bergembiralah dengan ridha dari Allah. Fayaqulu mithluka yubashshiru bil khair. Loh, kamu kok membawa kabar gembira itu kenapa? Faman anta, kamu itu siapa? Fayaqulu anal Quran. Sayalah Al-Quran. Insyaallah Allah maj'alna minhum. Nah, ini apa namanya? Pembahasan yang agak bahaya ini. Khuturatul ghaflah 'anil Quran. Bahayanya orang yang ghaflah lalai dari Al-Qur'annya. Susah ini, berat ini. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang di dalam perutnya, yakni di dalam hatinya tidak ada Quran sama sekali, kal baitil kharib, seperti rumah kosong tidak berpenghuni. Akhrajahu Tirmidzi wa shahhahahu. Wa Aisyah radhiyallahu anha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'sa ma li ahadihim yaqulu nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nusiya. Masyaallah. Buruk sekali orang yang ngomong nasitu ayata kaita, aku lupa ya ayat ini. Gimana ayatnya tuh bunyinya? Aduh. Gimana bunyinya? Buruk sekali orang seperti itu. Enggak sopan dia ngomong nasi itu. Saya telah melupakan ayat ini, saya telah melupakan ayat. Kamu itu bukan kamu yang melupakan ayat itu. Bal huwa nusiya, kamu yang dilupakan sama Quran. Bukan kamu melupakan. Kalau kita melupakan kan kesannya kita lebih superior dari Quran kan. Di mana-mana kalau misalnya, aduh lupa saya, kamu siapa namamu? Nah, itu seolah-olah kita kan superior. Kamu enggak penting, ngapain saya ingat-ingat. Kira-kira begitu kan. Ini enggak, kamu itu bukan orang yang melupakan, kamu yang dibuat lupa. Karena kamu enggak layak. Di hatimu ada Quran, dilupakan sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Muttafaqun alaih. Ai annahu nusiyahu 'uqubatan lahu 'ala dzunub. Allah buat dia lupa sebagai bentuk siksa Allah karena dosa-dosa dia. Jadi di antara alasan kenapa orang lupa Quran itu ya karena dosa. Karena yang namanya kebaikan itu tidak akan bercampur dengan kebatilan. Li'anna nisyanal Qur'an min 'azamil masaib. Melupakan Quran itu di antara musibah yang paling besar. Fala yakunu illa man min dzambin 'azimin, maka tidak mungkin Quran itu dilupakan kecuali sebab dosa besar. Na'udzubillah, ya Allah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat 'alayya ujura ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Ditampakkan kepadaku seluruh pahala-pahala umatku, sampai pahala-pahala yang kayaknya sepele, seperti misalnya membuang kotoran-kotoran, debu-debu yang ada di masjid. Tapi pahalanya besar loh, menghilangkan barang siapa yang menghilangkan satu kotoran dalam masjid, maka dia mendapatkan satu bidadari. Satu bidadari, luar biasa. Tapi kalau orang membuang sampah di masjid, maka dia nanti di akhirat akan diberi satu bangkai unta. Dia akan punya beban satu bangkai unta. Jadi semakin banyak kita buang sampah di masjid, tentu saja ini ya, sampahnya dibuang di lantai-lantai masjid. Beda kalau misalnya di masjid itu ada tempat sampah, kita buang di tempat sampah itu, ya itu hitungannya nggak masuk sini. Ya Allah, wa uridat. Nah, tadi semua pahala umatku ditampakkan kepadaku semua, sampai pahala buang sampah dari masjid itu ditampakkan kepadaku. Wa uridat alayya dzunubu ummati, tapi ditampakkan juga kepadaku dosa-dosa umatku. Falam ara dzamban a'zam min suratin minal Qur'an aw ayatin utiha rajulun tsumma nasiyaha. Aku tidak pernah melihat dosa yang lebih besar daripada ada seseorang sudah diberi Allah Quran, diberi anugerah Quran, tapi kemudian dia lupa. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Na'udzubillah min dzalik. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal baita idza quri'a fihi al-Qur'an hadarathul malaikah. Kalau rumah itu dibacakan Quran di dalamnya, maka akan dihadiri oleh para malaikat. Wa tanakkabat anhu syayatin, dan akan menjauh
dari rumah itu asyayatin, setan-setan. Dan memang betul. Kalau misalnya di dalam rumah dibacakan Quran, maka nanti dalam hadis yang lain dikatakan setan-setan akan mengatakan, waduh kita sudah tidak ada tempat di sini, keluar dia. Tapi kalau penghuninya nggak baca Quran, nggak zikir, maka nanti wah ayo ngajak teman-temannya, ayo ini tempat nginap kita malam ini di sini nih. Nah, ketika dibacakan Quran, pada pergi semua. Allahu Akbar. Dan di antara surat yang paling ampuh dalam mengusir jin itu surat Baqarah. Paling ampuh dalam mengusir jin. Pertama tentu saja karena ada ayat kursi di situ. Tapi memang secara umum surat Al-Baqarah itu surat paling itu tadi ampuh dalam mengusir jin. Dan banyak yang bersaksi demikian. Saya pernah lihat videonya Raditya Dika. Dia kan rumahnya banyak jin ya, banyak setannya ya. Saya bilang, awalnya banyak setannya, terus kemudian saya disuruh untuk baca surat Al-Baqarah. Saya baca aja surat Al-Baqarah, hilang, betul-betul hilang. Ibaratnya sampai orang awam kayak dia aja percaya keagungan surat Al-Baqarah. Wattasa'a ala ahli. Kalau Quran itu dibacakan di satu rumah, maka penduduk rumah itu akan merasa luas, merasa longgar, merasa bahagia. Wa kathura khairuhu wa qalla syarruh. Kalau Quran dibacakan di dalam rumah, maka rumah itu akan datang banyak sekali kebaikan dan akan sedikit sekali keburukan. Wa innal baita idza lam yuqra fihi al-Qur'an hadarathu asyayatin. Kalau rumah itu tidak dibacakan Quran, maka akan dijadikan tempat nongkrongnya setan. Wa tanakkabat anhul malaikah, gantian malaikat yang lari. Wa dhaqa ala ahlih, kemudian penduduk rumah itu akan merasa sempit. Wa qalla khairuhu wa kathura syarruh, kebaikannya jadi dikit, keburukannya jadi banyak. Akhrajahu Imam Ahmad. Akhrajahu al-Imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi wa fi ma'na al-hadits ahadits katsirah. Allahu a'lam bishawab. Kita lanjut besok aja adabu hamalati al-Qur'an wa tilawati. Adab-adab membaca Quran, memegang Quran, adab-adab memegang Quran dan membaca Al-Qur'an. Allahumma salli afdhala salatin ala sa'di makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun.